Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, kembali lagi dalam pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 5. Coba pakai speaker, suaranya masuk apa enggak, dibantu speaker. Kalau kurang jelas nanti komentar. Cita-citaku menjadi anak soleh. Ngajar kayak gini gak enak, ngajar kayak gini gak enak. Enakan ngajar di kelas, ngajar kayak gini ngadep kamera kayak orang kurang, gak ada yang dengerin. Enakan ngajar di kelas. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi berkumpul di kelas dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian juga selalu menjaga kesehatan kalian. Cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam pelajaran yang ketiga, siapapun kita ingin menjadi anak yang soleh. Apa bagaimanapun kita, kelakuan kita, pasti di dalam hati kita ingin menjadi anak yang soleh. Jika kita ingin menjadi anak yang soleh, maka kita harus taat melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang harus kalian ketahui, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala tidak berarti tanpa orang yang tidak memiliki ilmu agama, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berdasarkan ilmu agama. Maka dari itu, beruntunglah kita yang sampai saat ini masih peduli untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itu, kita selalu berusaha bersikap jujur, hormat dan patuh kepada orang tua serta guru, serta menghargai sesama. Ketika orang memiliki ilmu agama di dalam hatinya dan dia melaksanakan ilmu sesuai dengan tuntunan ilmu agama, maka nanti terbentuk dirinya menjadi pribadi yang jujur, bisa menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Semua itu ialah berkah daripada ilmu agama. Pahami? Gak enak ya? Bener, gak enak. Enakan ngajar di kelas, ketemu kalian bercanda. Tapi mau gimana ya? Emang udah begini keadaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, ingat ya, kalau kita ingin jadi anak yang soleh, gak ada kata soleh tanpa ilmu agama. Contohnya, si A dibilang soleh tapi dia gak menuntut ilmu agama, maka itu bohong. Karena orang yang soleh ialah orang yang menuntut ilmu agama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dengan adanya ilmu agama dalam dirinya, dia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi bohong kalau orang dibilang orang soleh tapi enggak belajar ilmu agama. Bagaimana dia bisa soleh? Dia aja nggak tahu mana yang harus dijalankan, mana yang harus tidak dijalankan. Karena yang bisa membedakan apa yang harus dijalankan dan apa yang harus tidak dijalankan itu adalah ilmu agama. Jadi kata kuncinya ialah kalau kita mau jadi anak soleh, kita harus belajar ilmu agama. Tadi di dalam pembahasan sebelumnya Bapak jelaskan, ketika kita sudah
menjalankan ilmu yang kita punya, menjalankan apa yang udah kita dapatkan dari belajar ilmu agama, nanti akan terbentuk sikap jujur di dalam diri kita. Jujur itu sesuatu yang diucapkan, perbuatan dari hati sama. Jadinya orang memiliki sikap jujur itu karena hatinya dia itu bersih. Hati bersih itu ialah hati yang menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, mendengar kita dimanapun, kapanpun, dan Allah selalu mengawasi kita. Jadi ketika orang sudah sadar bahwa Allah itu mengawasi kita, dia akan memiliki sikap jujur. Tapi kalau orang yang enggak merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak mengawasi dia enggak punya sikap jujur. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang memiliki ilmu agama. Paham ya? Dia boleh pakai peci koko, atau dia boleh pakai dasi, pakai jas, kelihatan orang pintar. Tapi ketika dia tidak memiliki ilmu agama yang diamalkan dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa aja nggak bersikap jujur. Tapi kalau orang yang menjalankan ilmu agama, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu bersikap jujur. Nah, kita bagaimana di dalam diri kita nih? Sudahkah kita menjadi anak yang jujur? Seingat Bapak, kalian kelas 5 sebelum kelas 4 kita belum pernah sama sekali tatap muka. Ada yang di kelas A, ada di kelas B, ada di kelas C, ada yang di kelas D waktu kelas 4 kemarin. Tapi dari nama-nama yang Bapak ketahui, itu kalian memiliki sikap jujur yang sangat luar biasa. Contohnya dari beberapa anak, kalian selalu berkata sesuai dengan kenyataan. Apa yang kalian lihat, kalian ungkapkan dan kalian sampaikan kepada Bapak. Itu adalah sikap yang jujur. Dan kalian selalu berusaha mengucapkan apa yang kalian rasakan. Itu adalah sikap yang jujur. Dan kalian selalu ingin menjadi anak yang mendapatkan perhatian dari guru, tapi tidak mencoba untuk menjelekkan teman. Enggak. Nah, itu adalah sikap yang jujur. Jujur di sini dibagi menjadi 3. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Bapak singkat saja ya. Jujur kepada Allah ialah beratnya. Pelajaran ini berat. Ya, secara ringan aja. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah adalah seperti berikut: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berdoa, memohon kepada Allah, dan selalu berperilaku baik kepada orang lain. Tulisannya gampang, tapi pelaksanaannya berat. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jujur, Bapak saja sampai saat ini belum bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu sangat berat. Tapi ketika kita belajar ilmu agama, kita akan tahu mana yang hanya bisa kita lakukan dan mana yang belum bisa kita lakukan dan mana yang bisa kita lakukan. Jadi hal yang terpenting ialah jujur kepada Allah, sadari diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menuntut ilmu agama. Ketika kita sadar bahwa kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menuntut ilmu agama demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, jujur dalam hati kita, jujur di dalam diri kita melaksanakan atau tidak, kita menerima atau tidak. Ketika kita sudah jujur dalam diri kita, jujur dalam hati kita, kita sudah melaksanakan, itulah kejujuran. Tapi kalau kita tidak melaksanakan dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan, itu bukan orang yang jujur. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada diri sendiri adalah seperti berikut: berperilaku baik, jika berbuat salah mau mengakui dan meminta maaf, tidak menyalahkan orang lain, tidak bersikap sombong, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Baik, ini jelaskan. Balik lagi di awal tadi Bapak sudah jelaskan, tidak ada kata jujur, tidak ada kata soleh kalau kita tidak mengenal dan mengerti dan mempelajari ilmu agama. Bagaimana kita bisa berperilaku baik, bagaimana kita bisa tidak menyalahkan orang lain, bagaimana kita tidak bersikap sombong, dan bagaimana kita menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kalau semua itu dasarnya di ilmu agama. Nah, berkah kita ketemu seperti ini, nggak ketemu, belajar kayak gini, nah jalanin dulu, atau nanti kita ketemu belajar di kelas, sedikit-sedikit kita tahu, oh ternyata agama kita itu melarang untuk kita bersikap sombong, oh ternyata agama kita melarang untuk kita tidak berbuat baik. Jadi agama kita menganjurkan untuk berperilaku baik, dan agama kita melarang kita untuk tidak menyalahkan orang lain dan menyadari dulu diri sendiri, kelebihan dan kekurangannya, berintrospeksi diri. Nah, berkah kita belajar agama sedikit, lama-lama kita akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus, mana yang tidak harus, dan nantinya akan terbentuk diri kita menjadi orang yang jujur, dan kita akan menjadi orang yang baik dalam agama. Yang terakhir, ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada orang lain adalah seperti berikut. Ini di buku ya. Mempunyai sikap yang tenang, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru, cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ngada. Ini semua harus ada ilmu agamanya. Ini semua ialah orang yang memiliki kesadaran belajar ilmu agama. Kalau tidak memiliki kesadaran ilmu beragama, nggak akan ada ilmu. Mempunyai sikap tenang itu yakin itu ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang mengatur semua ini. Bagaimana kita bisa bersikap tenang, bagaimana kita bisa bersikap yakin kalau kita sendiri saja tidak mau belajar ilmu agama? Paham ya? Kedua, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru. Balik lagi, itu tenang. Ketiga, cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ngada. Ini jujur kepada orang lain ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kejadian, kita bercerita kepada orang lain, tidak dilebihi dan tidak mengada-ngada, itu adalah cerminan orang jujur. Ya benar, cerminan orang jujur. Tapi jujur di sini ialah harus ada ilmu dulu. Maksudnya, ketika orang itu bisa berkata sesuai dengan kenyataan, pastikan di dalam diri orang tersebut memiliki ilmu agama. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu agama dan tidak belajar ilmu agama, ketika dia mendapatkan suatu peristiwa, dia akan bercerita kepada orang lain dengan berlebih-lebihkan dan mengada-ngada. Tuh, dapat dipastikan ciri-cirinya seperti itu.
ciri-ciri orang yang baik dan ciri-ciri orang yang tidak baik. Orang yang baik di antara satu ciri-cirinya ialah bercerita sesuai dengan kenyataan. Tapi orang yang tidak baik, dia bercerita mengada-ngada. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.